Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, saya ingin berbicara tentang perubahan penguasa-penguasa lokal di banyak kota, ya, terutama di deretan jalan raya Dendles dari Anyer sampai Panarukan. Jangan lupa, sejak orang-orang Eropa datang ke Nusantara, ke Indonesia, maka pelan-pelan tapi pasti mereka ini melakukan upaya memutuskan komunikasi rakyat dengan penguasa, raja-raja Jawa saat itu. Ingat intervensi VOC Belanda terhadap raja-raja di Kesultanan dan Kasunanan Yogyakarta dan Solo. Pada saatnya raja yang asli diturunkan, diasingkan. Ingat Pakubuwono VI misalnya. Pakubuwono VI ini memerintah singkat sekali, 3-4 tahun, yang kemudian dia diasingkan karena tidak loyal, tidak berpihak, tidak mau tunduk pada kekuasaan Belanda. Ini terjadi. Itu kenapa Pangeran Diponegoro juga harus melawan. Saya tidak suka dengan istilah memberontak karena Diponegoro itu orang Jawa, raja Jawa, anak raja Jawa dan seterusnya. Nah, sejak saat itu penjajah kolonial ini berusaha menguasai, mendikte penguasa elit di Jawa. Dengan cara apa? Raja dipaksa tunduk kepada gubernur jenderal. Ya. Kemudian adipati ini, ya, ada banyak adipati di kota-kota harus tunduk pada residen. Dan ingat, di bawah adipati itu ada kawedanan. Kawedanan itu di bawah bupati, di bawah adipati, tapi di atas camat. Sehingga ada pemotongan-pemotongan di setiap level hierarki penguasa lokal. Nah, ini apa? Kenapa saya jelaskan? Ini hubungannya dengan sebagian teman yang menurut saya terkecoh ketika melacak di mana pusat Kesultanan Demak hanya berpatokan kepada adanya alun-alun sebagai poros. Alun-alun, ada masjid, itu kemudian pasti di dekatnya ada bangunan keraton atau balai kota, kadipaten, pasar, pakunjaran. Jangan salah, sejak jalan raya Dendles ini dihidupkan dan diklaim dibangun oleh Dendles, maka akan tumbuh titik-titik kota baru. Lasem digeser, Rembang dihidupkan dan seterusnya. Konon Jepara sebagai poros lama dimatikan, diganti dengan Pati, Karsidin Pati dan seterusnya. Ini kan kemudian polanya sama, ada alun-alun, ada masjid. Nah, kalau kita berpatokan hanya dengan titik ini, maka bisa jadi kita terkecoh. Gitu loh. Makanya kita harus bisa mengendus titik lama. Bukan konsepnya kita ingkari, tidak, tetapi tempatnya. Karena kalau kita hanya berpatokan pada alun-alun dan masjid, dua hal ini bisa dihadirkan di mana-mana. Yang tadinya sawah bisa dikasih masjid, kasih alun-alun. Apakah otomatis di situ akan ada bangunan keraton dan pasar atau pakunjaran? Kan nggak ada. Karena itu tidak sederhana itu dalam melacak keberadaan Kesultanan Demak. Kita perlu membayangkan, mengimajinasikan tatanan kota lama, kondisi geografisnya bagaimana, baru kemudian pelan-pelan itu kita hadirkan. Jangan terkecoh dengan tempat baru yang di situ juga ada alun-alun, ada masjidnya, karena konsep ini kemudian menjadi tata kota yang lazim ada di Pantura, di Pulau Jawa. Itu maksud saya. Terima kasih.